Pak Agus. Ya, sebelum memasuki ungkapan situasi, berdoa dulu ya, berdoa Pak Agus sama. Tadi udah konsistori udah. Oh sudah. Oh Sudah. Oke. Nah, langsung aja Pak Agus. Ya. Iya. Ini hilang dia punya. Sebelum memasuki ungkapan situasi, saya persilahkan dulu tuan rumah Ibu Penetua Meti Patiasina untuk memberikan kata sambutan. Silakan Ibu Meti. Bapak Ibu Jemaat Sektor Pelayanan 11 yang Tuhan Yesus kasihi, terutama pelayan firman, Bapak Diaken Sudianto dari Sektor 16. Selamat malam, Shalom. Shalom. Saya mengucap syukur dan berterima kasih pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan sebagai tuan rumah. Saya bersyukur bahwa ibadah pada malam hari ini dapat terlaksana walaupun tidak tatap muka melalui Zoom, tapi kami yakin dan percaya Tuhan hadir bersama-sama kami dalam ibadah ini. Dan untuk Pak Agus juga yang akan mendampingi Pak Firman, terima kasih atas pelayanannya, terutama Pak Sudianto, Tuhan memberkati di dalam pelayanannya, biar makin bertambah-tambah dalam Tuhan, makin heran lagi dalam pelayanannya. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih untuk jemaat semua yang sudah hadir pada kesempatan ini. Kiranya ibadah-ibadah selanjutnya juga dapat hadir bersama-sama dengan kita untuk melakukan ibadah secara Zoom. Terima kasih Bu Korsek juga yang sudah melaksanakan semua, dan terutama untuk Louis sebagai host yang akan selalu mendampingi kita dalam ibadah ini. Tuhan memberkati juga Louis biar sukses dalam pelayanan. Terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir ke dalam tangan Tuhan Yesus biar berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Sebelum mulai ibadah, marilah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh. Saat teduh selesai. Ungkapan situasi. Silsilah yang tercatat dalam Alkitab memperlihatkan kesetiaan Allah kepada umatnya, sekaligus memperlihatkan bahwa Allah bisa melibatkan siapa saja yang dipilihnya untuk menjadi alat di tangannya dalam merealisasikan pada dunia. Allah sudah berjanji untuk menghadirkan juru selamat sejak semula. Janji itu diulangi lagi kepada Abraham dan lama, tetapi akhirnya juru selamat dunia lahir untuk menggenapi janji Allah. Kesetiaan Allah itu tidak terlambat, tidak terhambat oleh situasi dan kondisi apapun. Tokoh-tokoh dalam silsilah ini bukan pribadi yang sempurna dan tanpa cacat celah. Mereka jatuh bangun dalam iman mereka, tetapi Allah tetap setia. Allah tetap berjalan sesuai rancangan keselamatan yang Ia rancangkan dengan melibatkan pribadi-pribadi yang berkenan kepadanya. Mari kita bersyukur karena di dalam Kristus kita adalah pribadi yang dipilihnya untuk dipakai menjadi rekan sekerja Allah dalam menghadirkan keselamatan bagi dunia. Kita kerjakan bagian kita dengan penuh ketekunan dan ketulusan, sehingga rancangan keselamatan Allah dapat terwujud dalam peran serta kita. Mari kita menyanyi Kidung Jemaat PKJ. Abadi tanam
yang Maha Esa, yang tak terhampiri terang tahtanya, yang dalam putranya telah dikenal, baginya lah hormat dan kuasa kekal. Ya Bapa Pencipta segala terang, dipuji malaikat di sorga cerah, pun kami memuji, pun kami sembah Engkau yang bertata di cahaya Bapa. Marilah kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam surga, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami keluarga besar Sektor 11 untuk melakukan ibadah rumah tangga walaupun secara Zoom. Berkatilah kiranya Bapak Diakon Sudianto yang akan melayani firman-Mu. Biarlah firman-Nya Biarlah firman yang akan Berkatilah kiranya Bapak Diakon Sudianto yang akan melayani firman-Mu. Biarlah firman yang akan beliau sampaikan agar kami semua dapat Kami juga berdoa untuk kehidupan rumah tangga beliau serta pelayanannya agar lebih lagi dalam melayani-Mu. Pimpinlah kiranya ibadah ini dari awal hingga akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 92 ayat 2 sampai 16. Kita baca secara responsoria. Adalah baik untuk menyajikan syukur kepada Tuhan. Maaf saya dan Pak Sudianto aja yang membacakan Mazmur. Saya ulangi. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi. Dan kesetiaanmu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus. Dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaanmu. Karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan. Dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Orang bodoh tidak akan mengetahui. Dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi Engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya, ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuhmu ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa, semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandangi seteruku
telingaku mendengar. Perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan Akan bertunas di pelataran Allah kita. pada masa tua pun mereka masih berbuah. Menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Mari kita menyanyi. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk memimpin kita dalam pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, saat ini kami ingin membaca firman-Mu. Kami mohon terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat mengerti kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, sesungguhnya anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah 1 Tawarikh 4 ayat 22 dan 23. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yokim dan orang-orang Koseba, lagi Yoas dan Saraf yang menguasai Moab, dan kemudian pulang ke Bethlehem. Riwayat-riwayat ini tua. Mereka ini adalah tukang-tukang periuk yang diam di Netaim dan Gedera. Mereka diam di sana dan bekerja untuk raja. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur
kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam Selamat malam. sejahtera bagi Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus, selama pandemi itu kegiatan kita selalu dibatasi. PPKM kita, apalagi di waktu bulan Juli 2021, banyak sekali yang kena COVID, terutama di GPIB Jatipon. Kita bersyukur pada saat ini pemerintah telah menjalankan vaksinasi, vaksin 1, 2, bahkan ketiga. Saya yakin di jemaat sektor 11 ini semua sudah divaksin lanjutan vaksin booster. Itu membuat kita semua, imun kita semakin kuat. Bahkan di Kota Bekasi ini, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM sudah diturunkan menjadi level 2. Kita sangat bersyukur. Namun kita tetap menjalankan prokes. Itu harapan dari kita semua, sehingga COVID-19 ini dapat berlalu di bumi Indonesia. Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus, bacaan kita pada malam ini terambil dari 1 Tawarikh pasal 4 ayat 22 sampai 23 yang sangat pendek dengan diberi tema biar data yang bicara. Tawarikh dalam Kamus Besar Indonesia berasal dari bahasa Arab yang berarti sejarah atau riwayat. Untuk membaca 1 Tawarikh pasal 4 ayat 22 ini, sebaiknya kita membaca pasal ini secara keseluruhan. Bahkan kita sebaiknya membaca pasal 1 sampai 4. Di situ di pasal 1 ayat 1 sampai 4 ada suatu silsilah, yaitu silsilahnya Adam, Sem, Ham, dan Yafet. Tapi bukan Yafet bawang, Yafet keturunannya Ham. Dan dari silsilah ini kita dapat membaca juga dari Kejadian pasal 5. Kejadian pasal 5 ayat 1 sampai 32. Di situ tidak semua keturunan Adam sampai Nuh hidup bergaul dengan Allah. Ada yang berbuat jahat sehingga Allah membunuhnya. Allah tapi akan memberkati umat yang hidupnya bergaul dengan Allah dan selalu menjalankan perintah-perintahnya dalam Kejadian 5 pasal 5 ayat 18 sampai 24. Itu sangat menarik. Dalam silsilah itu ada nama Henokh, tokoh Henokh yang selalu bergaul dengan Allah. Sehingga Allah memberkati Henokh. Lalu ia diangkat oleh Tuhan ke sorga. Itu yang sangat menarik sekali tokoh ini. Dan mungkin saudara-saudara juga mengetahui siapa yang diangkat lagi oleh Tuhan selain Henokh. Elia. Ya, kita tahu Nabi Elia. Beliau terangkat ke sorga dengan mengendarai kuda berapi dalam angin berbadai. Kita bisa baca dari 2 Raja-Raja 2 ayatnya 11 sampai 12. Mengapa Nabi Elia diangkat ke sorga? Karena hidupnya selalu bergaul dengan Allah dan setia dan selalu taat apa yang diperintahkan Tuhan. Ia selalu
selalu dijalankan perintah-perintahnya. Dia juga nabi yang sangat berani menasihati Raja Ahazia yang sangat jahat itu. Itu sangat menarik sekali ceritanya kalau kita baca dari 2 Raja-Raja pasal 1, di mana Nabi Elia ini sangat berani kepada raja itu menasihatinya. Dari Tera, kita masuk lagi dari Tera, lahirlah Abram. Karena Abram yang hidupnya selalu bergaul dengan Tuhan, Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram. Kita baca dari Kejadian 17 ayat 4. Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapak sejumlah bangsa besar. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu, Allah keturunanmu. Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus, kalau perjanjian itu dibuat oleh Allah, tidak mungkin Allah mengingkari. Allah sangat setia. Kita juga harus setia kepada Tuhan. Tapi kalau perjanjian itu dibuat orang per orang, mungkin perjanjian utang piutang, atau kok di perusahaan juga perjanjian kerjasama antar perusahaan, itu suatu waktu juga bisa dibatalkan. Tetapi kalau perjanjian dari Allah, tidak akan bisa dibatalkan. Kita bersyukur karena Allah sendiri berjanji bahwa kita umat yang dipilih Allah. Oleh sebab itu kita harus tetap konsekuen dan taat dan setia kepada Allah. Karena Allah yang telah memelihara kehidupan kita. Oleh sebab itu bangsa Israel selalu menyebut mereka Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Sesuai perikop malam ini, pasal 4, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Keturunan Yehuda dari cabang lain. Keturunan Yehuda dari cabang lain. Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus, cerita tentang keturunan Yehuda tidak terlepas dari cerita Yakub. Keturunan Yakub bisa dibaca pada Kejadian 29 ayat 31 sampai 35. Pasal 30, Yakub mempunyai anak 12. Dari istri Lea mempunyai anak 6, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, dan Dina. Dari istri Rahel ada 2, Yusuf dan Benyamin. Dari Silba, budaknya Lea, ada 2 anak, Gad dan Aser. Dari Bilha, budaknya Rahel, 2 anak, Dan dan Naftali. Inilah cikal bakal kedua suku bangsa Israel. Kisah Tawarik ini ditulis pada masa pembuangan ke Babel selama 70 tahun. Namun Tuhan memakai Raja Kores dari Persia yang berkuasa di Babel mengizinkan bangsa Yahudi kembali ke Yerusalem. Kita bisa baca di Esra 1 ayat 1 sampai 4. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan Yeremia. Jadi Yeremia juga bernubuat untuk bangsa Yahudi. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan. Pengumuman ini, beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Dia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya
Allah menyertainya, biarlah ia pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang akan didirikan di Yerusalem. Kita tahu mendirikan rumah Allah di Yerusalem itu banyak sekali pergumulan-pergumulan bangsa Yahudi itu di sana. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, banyak macamnya. Tetapi karena Tuhan begitu setia dan janjinya, tetap rumah Allah di Yerusalem tetap dibangun oleh Raja Salomo. Dari keturunan siapakah? Tapi kami akan masuk lagi sebelum kita masuk ke dalam keturunan Daud. Kerajaan Yehuda itu muncul setelah Raja Saul meninggal. Suku Yehuda mengangkat Daud sebagai Raja Yehuda. Jadi pada waktu Saul Raja Yahudi Israel itu meninggal, suku Yehuda mengangkat Daud sebagai Raja Yehuda. Dari keturunan siapakah Daud? Kita dapat baca 1 Tawarik pasalnya 2 ayat 12. Oleh sebab itu saya juga menginginkan juga jemaat juga membaca Tawarik ini dari pasal 1 sehingga kita tahu silsilah-silsilah itu. Dari pasal 1 ayat 12 1 Tawarik 2 ayat 12, Boas memperanakan Obed dan Obed memperanakan Isai. Dari Isai ini lahir anak ketujuh yaitu Daud. Dari Daud inilah akan datang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Silsilah Yesus Kristus dapat kita baca lagi pada Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Jadi ada berapa keturunan kalau kita atau boleh dibilang berapa generasi dari Abraham sampai Yesus Kristus. Kita bisa baca dari ayat 17. Jadi keturunannya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Yesus Kristus. Jadi 14 kali 3 itu ada 42 keturunan. Dari Abraham sampai Yesus Kristus ada 42 keturunan. Bah, kalau kita bagi itu anak cucu bercucu itu udah berapa keturunan? Saya nggak begitu tahu ya, bisa dihitung. Mungkin berpuluh-puluh, bisa 70 keturunan. Kembali kepada perikop pasal 4 ayat 22 dan 23. Lalu Yokim dan orang-orang Koseba, lagi Yoas dan Sarab yang menguasai Moab, dan kemudian pulang ke Bethlehem. Riwayat ini tua. Mereka ini adalah tukang periuk yang diam di Netaim dan Gedera. Mereka diam di sana untuk melayani raja. Yokim dan orang-orang Koseba, lagi Yoas dan Sarab, adalah keturunan Yehuda. Yoas dan Sarab dikenal sebagai penguasa daerah Moab yang pada akhirnya pulang ke Bethlehem. Selain penguasa daerah Moab, kemungkinan besar Yokim, orang-orang Koseba, Yoas, dan Sarab adalah pengrajin periuk yang tinggal di daerah Netem dan Gedera. Dari daerah situ, mereka bekerja untuk raja pada zaman itu. Pada zaman itu, periuk untuk raja semacam wadah untuk makan piring atau piring yang terbuat dari tanah atau logam. Memiliki bentuk tersendiri, bahkan buyung wadah minum yang terbuat dari tanah seringkali dibubuhi cap atau meterai kerajaan
yang membuat nama tempat pembuatannya. Informasi ini memberi gambaran bahwa Yokim, orang Koseba, Yoas, dan Sarap adalah pengrajin yang tinggal di daerah pembuatan peralatan istana, yang mungkin sudah cukup terkenal pada zaman itu. Itu sebabnya tema kita pada malam hari ini, biarlah data yang berbicara. Banyak sekarang di sosial media orang berbicara tentang hal-hal yang tidak mempunyai data lengkap. Mereka asal ngomong aja, tapi tidak menjadi. Ini sangat penting sekali. Seperti mungkin ada satu kesaksian dari saya, konsultan data, ya kan. Jadi kita harus tahu data-data dari mana itu data-data akurat. Baja di Indonesia, kita harus tahu dari mana itu produksi baja itu, ya kan. Kita harus mendatangi informasi yang akurat. Misalkan di Departemen Perindustrian, kita harus tahu di sana berapa, ya kan, pabrik baja A, B, misalkan Krakatau Steel dan lain. Data yang berbicara di situ. Itu sangat penting sekali, sehingga apa yang dibuat oleh Yoas dan Sarap itu ditulis mungkin di belakangnya pada itu, sehingga sampai zaman manapun juga tahu siapa yang membuat itu, ya kan. Kita aja sekarang juga sudah berapa ribu tahun, ya kan, pada itu ditulis, kita bisa mengetahui. Seperti juga goci-goci Cina, ya kan. Ahli-ahli astrologi itu tuh mengerti dibuat tahun sekian itu data yang berbicara. Dengan demikian keterampilan atau keahlian mereka orang ini Yoas dan Sarap sebagai pengrajin periuk kemungkinan besar merupakan sesuatu yang sudah melekat pada jati diri mereka sebagai keturunan Yehuda dari cabang yang lain dan tinggal di daerah Netam dan Gedera. Saya berkeyakinan bahwa Yoas dan Sarap itu adalah keturunan Yehuda dari cabang yang lain. Sekarang apa yang dapat kita renungkan dari firman Tuhan malam ini? Silsilah yang tercatat dalam Alkitab memperlihatkan kesetiaan Allah kepada umatnya. Walau umatnya jatuh bangun, sekaligus memperlihatkan bahwa Allah bisa melibatkan siapa saja. Jalan dengan itu, kita yang dilibatkan dalam karyanya untuk memilih presbiter, penatua dan diaken, yakni mereka yang tetap menjaga jati dirinya sebagai orang beriman di tengah-tengah masyarakat digital, serta mampu menunjang pelayanan gereja dengan kualitas tersebut. Penatua dan diaken diharapkan mampu membawa perubahan dan kemajuan dalam pelayanan dan keselamatan gereja. Pun apapun yang sudah ya harus kita jalankan. Kalau kita jemaat Jatipon, ya kita dalam panggilan dan keputusan di Jatipon. Jangan kita melayani di gereja lain kalau kita seperti itu. Jadi kalau kita sudah menjadi anggota gereja Jatipon, ya kita melayani Jatipon. Kalau kita nggak seperti itu, lebih baik kita keluar dari Jatipon. Seperti itu dalam arahan kami di waktu persiapan oleh pendeta Sam Karinda. Itulah sebabnya kita sebagai presbiter, penatua diaken, kita harus juga menjaga jemaat kita supaya ambil bagian di Jatipon. PKB, PLKT PA, PLKT PT, PLKT Pemuda, PLKT PKP. Ini yang sangat begitu PLKT PKP ini saya alami sendiri di sektor 16 ini. Untuk memilih data atau
mengundang pelayan di PKP, misalkan dari PJ. Jadi PJ aja di sektor 16, terus terang aja ini ya kan, mungkin juga di sektor-sektor lain seperti itu juga ya kan, agak sulit ya kan. Sekarang yang muda-muda sekarang banyak juga sudah berumur 60 tahun ke atas. Jadi PKP itu harus 60 ke bawah. Nah itulah kita mendorong kepada yang muda-muda ikut ambil bagian ya di PKB, di PKP, itu khususnya seperti itu. Sehingga pelayanan di Gereja Jatipon itu betul-betul dapat terwujud. Kita bersyukur karena dalam Kristus kita adalah pribadi yang dipilihnya dan diselamatkan oleh pengorbanan Yesus Kristus, mati di kayu salib. Pada hari 3 bangkit dari orang mati, naik ke surga. Untuk menjemput siapa? Untuk menjemput kita semua nanti kelak dalam kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, kita terus bersyukur dan setia taat kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati firman pada malam hari ini. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh berkumpul bersama dengan keluarga di sini, keluarga Ibu Meti Patiasina di rumah kami masing-masing melalui ruangan Zoom untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang boleh kami dengar, kami dapat mengetahui silsilah Adam sampai Daud. Dari Daud ini akan lahir Mesias, yaitu Yesus Kristus. Kami bersyukur Engkau dapat memilih siapa saja untuk melayani Engkau, seperti Yokim, orang Koseba, Yoas, dan Sarap. Dapat Engkau pakai sebagai pekerja di kerajaan Yehuda. Demikian juga Engkau memilih kami sebagai pelayan-Mu di GPP Jatipon dengan latar belakang yang berbeda-beda, Tuhan. Terima kasih itu semuanya, Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk keluarga di sini, Ibu Meti Patiasina, yang pada malam ini telah membuka pintu rumahnya dan pintu hatinya untuk sama-sama kami memuji nama kemuliaan-Mu. Berkati Ibu Meti Patiasina dalam pelayanannya, kiranya Engkau juga memberikan kesehatan yang prima agar beliau dapat menjalankan pelayanan dengan rasa takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak beliau, Ibu Meta Patiasina dan suami serta anak mereka. Kiranya Engkau memberkati pekerjaan dan pelayanan mereka. Engkau juga memberkati kesehatan kepada mereka. Kami bersyukur kepada keluarga Meta di sini, anak mereka sudah bekerja ya Tuhan. Itu suatu anugerah yang Engkau berikan pada keluarga ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Ibu Vivita Patiasina dan suami. Engkau berkati Ibu Vita Patiasina sebagai ibu rumah tangga
Demikian juga Engkau memberkati suami dalam pekerjaan. Kami juga berdoa untuk anak mereka, Trina, dalam pendidikan. Engkau berkati. Kami berdoa untuk Feby, kiranya Engkau berkati pekerjaan serta aktivitas apapun yang dia jalankan. Kami berdoa untuk Ibu Iren dan suami, berkati mereka dalam pekerjaan dan berikan mereka kesehatan. Kami berdoa untuk anak mereka, Salum, dalam pendidikan dia, Tuhan. Oh Tuhan, berikan dia kepintaran kepada Salum, sehingga dia anak yang membanggakan orang tua mereka. Dan anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati anak ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sakit ataupun dalam pemulihan. Bapak Yonatan Omirwalu, Saudara Hermin, Ibu Lidiawati Ludang, Penatua Argentin Mamuko, Bapak Jeski Koyongian, Saudara Jason Christian Koyongian, Bapak Jack Alexander Tua Patinaya, Opung Altar Siaan, anak terkasih Daryl Sutanto dalam pemulihan pasca operasi usus buntu. Ya Tuhan, kiranya Engkau menumpangkan tangan kasih-Mu Tuhan untuk menyembuhkan dan memulihkan saudara-saudara kami ini. Berkati obat-obatan yang mereka konsumsi sehingga mereka dapat sembuh dari sakit penyakit mereka. Terima kasih ya Tuhan, berkati mereka semua ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam sepekan ini. Ya Bial, Adam Ginting pada tanggal 10 Mei, Michael Lurun Pandai pada tanggal 12 Mei, Lin Wakulu 14 Mei. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati pertambahan usia dari saudara-saudara kami ini. Berikan sukacita pada mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk para lansia jemaat sektor 11, Oma Ludang, Oma Eli Mambu, Oma Dece Sekion, Opa Rompas, Opa Mantiri, Opa Ongirwalu, Opa Alex Tua Patinaya, Oma Agnes Sampau, Oma Tin Jarnusi. Kami mohon Tuhan, Engkau berkati mereka dengan kesehatan yang baik dan hati yang senantiasa penuh sukacita. Berkati lansia-lansia ini ya Tuhan. Kasihlah lansia-lansia ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak jemaat sektor 11 dalam pendidikan, mencari pekerjaan, merindukan keturunan, merindukan pasangan hidup. Tuhan berkati mereka semua. Biarlah apa harapan yang mereka cita-citakan semuanya dapat terwujud. Kami berdoa untuk seluruh jemaat sektor 11 yang hadir di ruang Zoom ini maupun yang tidak hadir. Kiranya Tuhan memberkati dan berikan ketetapan hati agar selalu ingin bersekutu dengan Engkau. Kiranya memberikan kesehatan kepada mereka semua Tuhan. Buat saudara-saudara kami yang belum dapat hadir, apapun yang menjadi persoalan mereka, Tuhan buka jalan dan berikan solusi. Kami berdoa untuk gereja kami, GPB Jatipon. Biarlah program-program yang telah disahkan dalam SMJ dapat kami jalankan. Karena itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk Pendeta Sam Karinda sebagai KMJ, Pendeta Ampriana Nguru sebagai pendeta jemaat, dan pendeta-pendeta yang ada di wilayah Jatipon, Pendeta Simon Petrus Suripati, Pendeta Bogar Sivi, dan semua presbiter penatua diaken sektor 1 sampai 16. Kiranya Tuhan memberkati hamba-hamba ini dan berikan kesehatan yang prima agar mereka dapat melayani Engkau dan jemaat-Mu. Kami berdoa untuk pemerintah kami, baik itu yang berada dalam badan eksekutif,
legislatif, yudikatif, TNI, dan Polri. Berkatilah mereka yang semua. Biarlah pemimpin-pemimpin yang berada di dalam lembaga tersebut menjalankan roda pemerintahan yang takut akan Tuhan. Sebelumnya kami mohon ampun akan segala dosa-dosa kami yang kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja. Inilah doa dan permohonan kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan, semesta alam. Bukakan bagimu berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan memberkati kehidupan saudara dan persembahan saudara. kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Kita berikan kepada Tuhan, asal jangan dengan duka dan terpaksa, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Kita agungkan kuasa Tuhan, menyanyikan nada syukur kepada-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih
Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, Engkaulah sumber berkat dalam hidup kami. Sebab apa yang kami berikan ini berasal daripadamu juga. Oleh sebab itu, kami persembahkan hanya untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang sumber kehidupan, kami berdoa. Amin. Shalom, salam sehat dan tetap semangat kepada Ibu, aku, sahabat Kristiani, dimanapun kita berada. Dengan sukacita saya Yan Maringka, Ketua Umum Panitia Paskah Nasional, mengajak Ibu, Bapak, dan Saudara-saudara untuk hadir bersama-sama, baik secara langsung maupun secara daring, untuk mendoakan Paskah Nasional yang akan diselenggarakan di Talaut tanggal 17 Mei 2022. Kiranya acara ini dapat terlaksana sesuai dengan harapan kita bersama. Paskah Nasional dengan tema tak terpisahkan dari kasih Allah terambil dari Roma 8 ayat 38-39 mengajak kita untuk selalu bersama-sama berbuat dan menjadi saksinya dalam kehidupan sehari-hari. Paskah Nasional ini merupakan kali yang pertama diselenggarakan sebagai wujud kebersamaan dari 8 aras gereja, dan kita semua berharap kegiatan ini dapat menjadi agenda tetap dari perayaan hari-hari besar keagamaan pada waktu-waktu mendatang. Bukan kebetulan jika Talaut menjadi pilihan kita bersama dari pulau terluar Nusa Utara Indonesia, kita wujudkan kebinekaan bangsa. Melalui Paskah Nasional, bersama-sama kita wujudkan peran serta umat Kristiani dalam merajut persatuan dan kesatuan bangsa. Dari Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, kita berdoa untuk bangsa. Amin.
kita masuk dalam amanat pengutusan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, pergilah, hiduplah dalam kasih Allah di tengah-tengah dunia bersama umat Tuhan lainnya yang adalah sesamamu. Lakukan panggilan dan pengutusan Kristus dengan setia, sehingga hidupmu menjadi berkat bagi dunia. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang hadir di ruangan Zoom atau yang belum bisa hadir di ruangan Zoom ini. Kami, Pelayan Firman dan Diturbos Bapak Agus mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Selamat malam, Tuhan memberkati Bapak Ibu semua saudara-saudara. Amin. Terima kasih Pak Sudi. Terima kasih Pak Sudianto. Terima kasih Pak Sudianto. Masih Korsa, Terima boy. kasih, Pak Ya, Sebelumnya kalau kita ngobrol-ngobrol, kita akan berdoa dulu ya Pak Agus. Iya, Ya, silakan Pak Agus. mari satu dalam doa. Ya, doa sosial. Terima kasih Tuhan, ibadah sektor 11 telah berjalan dengan baik dan telah selesai. Dan kita akan kembali dalam kehidupan iman. Biarlah iman yang kita dengar bersama dapat kita lakukan dalam kehidupan kita masing-masing untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Iya, ada warta tambahan. Sebelumnya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Diaken Sudianto, Pelayan Firman, Sektor 16. Kami keluarga Sektor 11 mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati atas pelayanannya Bapak. Begitu juga dengan
Liturgos Diaken Agus Susanto, terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga tuan rumah pada malam hari ini, terima kasih banyak. Ibu Meti Patiasina, terima kasih banyak yang sudah menerima kami ibadah pada malam hari ini. Dan juga seluruh jemaat Sektor 11 yang sudah hadir pada malam hari ini di ruangan Zoom. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Joyce. Halo Ibu Joyce. Jangan ngomong dulu. Dulu dong, mute. Ya, dan juga ibadah minggu depan akan dilaksanakan di keluarga Pak Prahasta Julkarnain. Saat ini hadir apa tidak ya? Saya cek dulu ya. Nggak ada ya? Nggak ada, Mon. Nggak ada ya. Oke, nanti akan diumumkan kembali pada minggu depan. Terima kasih. Dan apa lagi ya? Mau diumumkan lagi ya? Perkenalan. Oh ya, silakan, kami di Sektor 11 ada jemaat baru. Ibu Vera Ginting, silakan Ibu memperkenalkan kepada jemaat Sektor 11. Terima Kayaknya kasih. udah keluar deh, Mon. Ya, Tadi ada sih ikut. udah keluar lagi. Hah? Tadi Keluar ada, ya? awal-awal Iya, ada. Tadi ada. Ada ya. Ya sudah, mungkin malu ya Ibu Bapak ya. Enggak sih. Enggak juga, mungkin ya. Mungkin signalnya kali. Sinyal ya kali ya. Emang tadi sinyal agak putus-putus ya, Ibu Bapak. Ya. Ya, mungkin nanti Lain kali. nanti lain kali aja. Ada yang selanjutnya. Mungkin ada tambahan warta jemaat Ibu Meti, Pas, Mon, enggak ada. Pak Agus. Makan. Ibadah minggu depan Ya, sudah Pak Prahasta, tapi Selamat tidak ya, Bro, hadir. ya. Mungkin Pak Vicky ada tambahan? Oke, dari Pelkat, PKB dulu. PKB, Pak Antoni ada hadir nggak ini? Antoni ada tuh. Ada tuh Antoni. Antoni, silakan dari Pelkat PKB. Mungkin ada pengumuman. PKB paling minta Mana Antoni dijadwalin mukanya? kunjungan. Antoni, mukanya Iya. tolong dibuka kameranya. Udah lama nggak bersuhu. Nah, gitu dong. Oke. Lagi masih kerja ini, Pak. Oh gitu. Waduh, ya terima kasih. Walaupun kerja masih ikut ambil bagian. Oke, silakan Pak Tony diumumkan. PKB mungkin Ibu Mona minta jadwal perkunjungan buat Pak Ferry kali ya. Oh, baik. Tanggal Itu aja berapa? sih. Mungkin minggu depan, cuman tanggalnya minta disesuaikan aja supaya bisa Nanti dilaporin. Ferry bersedia tanggal berapa? Oke, nanti ditolong dikasih tahu ya. Oke. Oke, kabarin. Itu aja mungkin. Ada ibadah nanti PKB? PKB seperti biasa masih ibadah gabungan aja sih di minggu terakhir. Oke. Terima kasih Pak Tony yang sudah hadir Sama-sama. juga pada malam hari ini. Sama Bu Korsek. Mungkin dari PKP, Ibu Joyce. Bu Joyce. Wah, nggak ada lagi ya? Bu Joyce. Halo, sorry masih di jalan. Ya, mungkin ada mau pengumuman PKP, silakan. Untuk PKP cuma ibadah gabungan untuk bulan depan aja, Oh, itu aja ya. Nggak ada Ya. kegiatan dulu ya? belum ada. Oke, terima kasih. Masih kalau Bu ada Joyce. nanti disampaikan. Oke, Ada nanti ini di grup ibadah- ya. Ibadah Biar ibu tahu. Oke, terima kasih Bu Joyce. Dari PKLU ya, Pak Prahasta nggak ada ya. Ya udah. Sekarang kita foto bersama. Semua keluar tuh. Muka-muka PKLU itu Mon yang Apa?
menulis Silakan. itu lomba menulis. Oh, lomba menulis. Ya, silakan. Ada yang mau umumkan, silakan. Enggak ada di warta Perwakilan. kok. Cuman mengingatkan lagi buat yang oma-oma, opa-opa supaya ikut serta menceritakan tentang cucu-cucunya. Untuk warta itu Apa? kegiatan bersama dengan cucu. Jadi kita buat cerita slide gitu ya. Kira-kira tanggal berapa itu? Lupa deh. Di warta jemaat ada nanti. Lebih Disuruh lengkap. baca aja di warta. Oke, nanti diumumkan kembali ya kegiatan PKLU nanti. Kalau Silakan baca di PKP minggu warta. depan ada Tabita. Ibadah Tabita. Oh, Tabita ya. Yuk. Oke. Ada Kita berarti lagi? ada Dina dong, Dina juga ada. Oh iya, Dina. Orang kan Tabita. Oh iya. Tabita dan Dina. Oke, ada lagi mungkin Bapak Ibu? Nggak ada? Oke, sekarang kita foto ya bersama ya. Buka kamera Mau keluar semua. dong. Silakan Luis. Antoni di mana tuh? Kenapa Pak Sudi? Antoni. Oh. Antoni kata ada di mana? Ini ada masih di tempat pengepulan minyak di lantai nih Pak Sudi. Wis, mantap. Hitung. Oke. Rumita Sumendap kan Rumita. Kita mana sih? Siapa? Luis sudah siapkah kameranya? Iya, sudah. Dede. Masih ada yang belum Juga open. semua siapa aja Ita, Luis? Ita. Satu. Ya, hadir. Buka Ya, kamera dong, Buka Oma. kamera dong, buka kamera. Justru saya mau kamerain kalian semua. Wis, set deh. Bu Ita, kameranya dong mau lihat cantiknya Bu Ita. Ayo sudah, Luis. Hitung dong. Oke, sudah. Wih, Luis. Kita foto. Waduh, kenapa nih? Ya pengen HP kamera begitu, Luis. Nggak tahu. Nah, Dari tadi deh. nah itu ya. Oke, kita foto ya. Ya. 1, 2, 3. Dua. Sekali lagi. Kali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih Luis. Terima Ya. Kasih, kasih semuanya. Pak Sudianto, terima kasih. Iya. Sebelas lah. Kenapa? Sudianto, makasih banyak. Kapan ketemu kita? Ya. Iya ya. Mantan sektor 11. 11 itu. Masih Makanya sektor 11. Mon, saya enggak kasih masuk pokok doa, dia yang bikin sendiri itu punya saya. Oh iya. Hafal. Dia hafal. Terima kasih Mas Sudianto. Terima kasih Pak Sudianto. Terima kasih. Masih ingat kita-kita. Ya. Masih semplit dia Fulilas. Ibu Patiasi. Nah. Ini mantan korsek kita nih, mantan korsek kita nih. Dulu jadi korsek di sektor 11. Iya, makanya sektor 11 nih. Itu Kak Sregar masih kecil waktu itu ya. Kenapa? Kak Sregar tuh masih kecil tuh. Sekarang udah kayak Kak Porstan, Bung Porstan baru nikah tuh waktu itu. Langsung Iya. Satu bulan madu. Masih. Sudianto korsek ya. Maaf, ini Hortensia siapa ya? Mana? Ya mungkin simpatisan Mon, mungkin simpatisan. Sektor 16 itu Mama Bevan itu loh. Ondang mana sih? Mana? Iya benar Mama Bevan. Gitu. Masalah kamar lu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Asal Ini yang jangan mulainya di sektor 16. Asal jangan salah suami. Sudianto. Masalah kamar nggak apa-apa, asal jangan salah suami. Temanin Om Korsek udah gitu di rumah. Oke. Salah kamar nggak apa-apa, asal jangan salah suami. Mukanya dong, mukanya biar kenal mukanya keluar. Oke, sebentar. Mana sih? Itu mau Surprise. Mana mukanya? Mama Colin ya. Ya ampun, ternyata dia. Mana nggak kelihatan?
Moses itu, Moses. Iya. Kalian doa makan ya. Iya, iya. Iya nih, Tante Meti kok nggak kirim kue? Udah seleb ya. Mau ambil masing-masing Kak, kalau mau ambil masing-masing silakan. Ini ya, ini. Oke,